sehingga ya kebetulan saya yang dapat. Padahal sebetulnya kan saya itu seniman yang berkarya itu seperti bernapas. Ketika saya masih diberi izin oleh Tuhan untuk bisa bernapas, ya saya berkarya. Jadi ya lepas dari apa yang saya dapatkan, tetapi bahwa berkarya itu menurut saya adalah sebuah anugerah yang paling besar dari Tuhan. Dan ketika saya menghasilkan sesuatu dari karya saya, ini adalah bonus lain yang diberikan kepada saya dari Tuhan dan dari yang memberikan bonus ini. Tapi membuat karya tentunya kan sekarang udah ada batasan-batasan dengan adanya lembaga sensor ini, itu gimana nih? Batasan dari dulu kan, sensor ada dari dulu. Dulu namanya Badan Sensor Film, sekarang Lembaga Sensor Film. Jadi gini, batasan-batasan selama itu ditujukan untuk kemajuan cara berpikir. Saya pikir harus ada. Tetapi ketika kemudian ada pembatasan-pembatasan tertentu yang tidak rasional, itu yang menurut saya tolong dikurangi lah. Karena apa? Karena hanya akan menjadi bahan tertawaan di tengah masyarakat yang sudah semakin pandai cara berpikir. Tapi masih ada yang lolos gak sih dari sensor dengan adanya media briefing? Ya, karena sekarang kan sensor, mohon maaf ya, saya harus bilang ini kan berlapis-lapis. Ketika kami di film disensor oleh lembaga sensor film, kemudian film ini masuk ke televisi, ada sensor lagi di televisi yang beda dengan, nah ini yang kadang-kadang kemudian ya ada beberapa yang kita nggak mengerti sih ya, kenapa kok yang ini disensor, itu disensor. Jadi sebetulnya ada negatifnya bahwa kita seolah-olah percuma untuk berkarya dengan baik ketika hasilnya toh juga dipersepsikan beda oleh orang yang menangkap. Om Indro, sebagai seniman yang lintas generasi yang masih eksis, apa sih kenapa alasannya masih ingin eksis terus sampai saat ini? Kenapa? Sebagai seniman lintas generasi ini Om kan masih eksis nih, apa sih yang membuat Om ingin terus berkarya gitu? Konsistensi sih sebetulnya. Saya orang yang konsisten, dan saya harus bilang ini sebetulnya tadi saya lupa ngomong, ini hadiah Warkop ini untuk Warkop tahun ini 50 tahun, nanti 23 September 50 tahun. Dan saya ada di Warkop dari saya masih SMA. Saya banyak belajar dari sahabat-sahabat saya. Salah satu yang saya pelajari adalah konsistensi dalam berkarya, konsistensi dalam berprinsip, dan konsistensi dalam ilmu. Itu yang saya pelajari dari kakak-kakak saya. Oleh karena itu sampai sekarang saya bukan hanya tetap bersahabat dengan seluruh keluarga, tapi saya juga tetap akan menjalankan apa-apa yang telah mereka didik kepada saya. Itu sih sebetulnya. Jadi saya nggak, ibaratnya kalau seniman tadi saya bilang nafasnya adalah karya. Ketika kita masih hidup ya kita pasti akan berkarya. Syukur-syukur bisa dinikmati, syukur-syukur bisa mendapatkan respon baik dari masyarakat. Untuk memperingati 50 tahun Warkop sendiri, apa yang mau dibuat? Apakah ada acara spektakuler untuk memperingati dan kemenangan dari Warkop sendiri? Ini bukan kemenangan, ini penghargaan ya. Nggak pernah merasa menang saya gitu. Tetapi gini, kita kepengen berbuat sesuatu nanti yang saya belum bisa sebutin, tapi kita banyak sekali cita-cita, tapi kan banyak juga hubungannya dengan, mohon maaf, kita sekarang sedang masa pemilu ya, mau ke pemilu segala macam. Jadi saya kepengen saya keluar dari zona-zona itu. Kami juga nggak mau dimanfaatkan, apalagi memanfaatkan gitu. Jadi kayaknya saya mau tunggu setelah pemilu, karena ulang tahun kan perayaannya nggak perlu harus hari itu, dan kepinginnya sih ulang tahunnya perayaannya
saya kembalikan kepada masyarakat yang telah membesarkan kami. Foto dong. Selamat ya.